Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Natasha Mutiara, Neni Ayu, dan Rahma Maisitoh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang registrasi tenaga kesehatan. Berikut definisi registrasi. Menurut Permenkes nomor 83 tahun 2019, bab 1 pasal 1 ayat 4, registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktek. Menurut Permenkes nomor 83 tahun 2019. Legalitas registrasi. Legal berarti jaminan dari keabsahan atau kesyahan suatu produk sudah terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai tenaga kesehatan STR atau surat tanda registrasi, merupakan bukti legalitas untuk memastikan sang perawat atau apoteker atau tenaga medis lainnya telah terdaftar. Menurut Permenkes nomor 46 tahun 2013 bab 2 pasal 9, STR tidak berlaku apabila 1. Masa berlaku habis, 2. Masa dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan, 3. Atas permintaan yang bersangkutan, atau yang terakhir yang bersangkutan meninggal dunia. Legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memperbatas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Suatu kewenangan atau kredensial dari tenaga kesehatan yang merupakan suatu pengakuan dari semua kemampuan atau kompetensi yang kita miliki dan disahkan atau diketahui oleh rumah sakit untuk melakukan pelayanan tertentu. Dari sini rumah sakit melalui mekanisme tersebut untuk memberikan legalitas tenaga kesehatan dan berhak untuk melakukan pelayanan yang diminta dengan memberikan rasa aman dan selamat kepada pasien, serta untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dikenal dengan nama kredensial. Next. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan dan menentukan kelayakan kewenangan untuk melakukan kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit. Mekanisme kredensial melibatkan yang namanya mitra bestari atau pergrup, yaitu orang yang menjadi mitra dan bestari dari suatu keahliannya untuk bersama-sama mengumpulkan, verifikasi, evaluasi, dan menilai dari tenaga kesehatan yang ingin melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Dalam memberikan kewenangan atau kredensial melalui mekanisme kredensial tersebut dapat dimulai dari tanda registrasi atau keahlian kompetensi, STR, izin praktek, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Dinilai dari mitra yang bestari untuk menentukan dari semua pengajuan kewenangan tenaga kesehatan sesuai dengan syarat yang diberlakukan pada rumah sakit tersebut. Jadi, dapat dikatakan orang yang belum dikredensialkan atau belum diberikan penugasan oleh rumah sakit tidak boleh melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien. Selanjutnya, syarat registrasi. Setiap tenaga kesehatan mengajukan permohonan STR melalui aplikasi registrasi daring atau online dengan memenuhi persyaratan registrasi. Aplikasi registrasi daring atau online, sebagaimana dimaksud, merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan STR atau perpanjangan STR secara daring atau online. Persyaratan registrasi tenaga kesehatan antara lain, yang pertama, memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan. Kedua, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Ketiga, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Keempat, memiliki surat sumpah janji atau surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Kelima, pembuatan pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Yang keenam, pas foto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah. Dan yang terakhir, kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, menurut Permenkes nomor 83 tahun 2019. Cara registrasi awal.
Alur pendaftaran STR cukup simpel. Anda bisa melakukannya di halaman browser pada hari Senin sampai Jumat kecuali hari libur nasional. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun di laman Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI. Selama 5 tahun, STR Anda harus diperpanjang dengan mengajukan di laman yang sama. Jika Anda alih profesi atau naik level, registrasi ulang STR diperlukan. Prosedur untuk mendaftar STR online yaitu 1. Masuk ke laman http ktki.kemkes.go.id lewat browser. Kedua, pilih menu registrasi yang ada pada halaman awal. Ketiga, Anda akan diminta memasukkan PIN. Jika belum punya pilih menu, belum punya PIN. 4. Selanjutnya, sistem akan meminta Anda mengisi data alamat email, nomor KTP, dan CAPTCHA. Selanjutnya, pilih menu daftar. 5. Jika data yang Anda masukkan valid, secara otomatis kolom akan terisi dan Anda tinggal member checklist pada kolom sehingga pendaftaran bisa dilanjutkan. 6. Catat PIN yang ada di bawah untuk masuk ke akun Anda. 7. Selanjutnya, pilih menu registrasi baru jika Anda belum memiliki akun. 8. Pilih menu lulusan di atas 2013 jika Anda lulus kuliah setelah tahun tersebut. 9. Kemudian Anda harus mengisi data yang meliputi perguruan tinggi, program studi, dan nomor induk mahasiswa. Jika data Anda tak ditemukan, Anda harus menghubungi pihak institusi perguruan tinggi agar data bisa dilengkapi. 10. Setelah semua data benar, pilih konfirmasi data ke Kemenristekdikti, beri checklist pada kolom yang telah disediakan lalu klik mulai. 11. Pada step 1, Anda diminta mengunggah dokumen yakni pas foto, KTP, ijazah, nomor sertifikat kompetensi, surat sehat, sumpah profesi, surat pernyataan patuh, dan pada etika profesi. 12. Lanjutkan step 2, Anda harus mengisi data info administrasi berupa jenis tempat kerja, status tempat kerja, nama tempat kerja, alamat tempat kerja, provisi tempat kerja, kabupaten tempat kerja, dan telepon kantor. Jika Anda belum bekerja, Anda bisa mengosong kolom-kolom tersebut. 13. Selanjutnya di step 3, Anda diminta mengisi data uji kompetensi berupa nomor sertifikat kompetensi, tanggal sertifikat kompetensi, tempat uji kompetensi, tanggal uji kompetensi. Setelah semua terisi, klik selesai. 14. Akan muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran Anda sukses. Selanjutnya, data yang Anda isi akan divalidasi oleh perwakilan organisasi profesi dan anggota Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI. 15. Setelah permohonan disetujui, Anda harus membayar nominal sebesar 100.000 dengan kode billing melalui bank yang telah ditunjuk. 16. Cek email Anda setelah melakukan pembayaran. Periksa di bagian cek status untuk mengetahui permohonan STR yang Anda ajukan. 17. STR yang telah rampung akan dicetak oleh Sekretariat KTKI dan dilegalisir sebelum dikirim ke kantor pos yang terdekat dengan Anda. 18. Anda juga bisa mencetak STR sendiri melalui QR Code yang ada di akun Anda. 19. Anda bisa mengambil STR dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas kantor pos menurut Kemkes tahun 2019. Selanjutnya, alur registrasi. Ada 3 alur registrasi menurut MTKP DIY 2018. Yang pertama ada alur registrasi kompetensi, yang kedua alur registrasi melalui portofolio, yang ketiga alur registrasi melalui evaluasi kemampuan. Ini alur registrasi melalui uji kompetensi. Selanjutnya, ini alur untuk registrasi melalui portofolio. Lalu ini alur registrasi melalui evaluasi kemampuan. Selanjutnya, cara re-registrasi. Menurut Permenkes nomor 83 tahun 2019 pasal 8, STR dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Registrasi ulang terdiri atas 1. Perpanjangan masa berlaku STR. Menurut Permenkes nomor 83 tahun 2019 pasal 9, registrasi ulang untuk perpanjangan masa berlaku STR harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan paling sedikit 1. Memiliki STR lama. 2. Memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi.
Yang ketiga, memiliki surat keterangan kesehatan fisik dan mental. Yang keempat, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Yang kelima, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya. Yang keenam, memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, atau kegiatan ilmiah lainnya. Menurut Permenkes nomor 83 tahun 2019 pasal 8, 9, dan 10. Selain syarat tersebut, tenaga kesehatan harus melengkapi 1. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing. Dan yang ketiga, persyaratan lainnya sesuai kebutuhan. Persyaratan dibuktikan dengan pemenuhan syarat satuan kredit profesi. Yang B, peralihan jenis profesi tenaga kesehatan. Peralihan jenis profesi tenaga kesehatan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang akan beralih dari satu jenis profesi tenaga kesehatan ke jenis tenaga kesehatan lainnya. Menurut Permenkes nomor 83 tahun 2019 pasal 10, registrasi ulang untuk peralihan jenis profesi tenaga kesehatan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan paling sedikit 1. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah. 2. Kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing. Yang ketiga, memiliki ijazah pendidikan yang sesuai dengan peralihan jenis profesi tenaga kesehatan. Yang keempat, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang kelima, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Yang keenam, memiliki surat sumpah atau janji atau surat pernyataan telah mengucap sumpah atau janji profesi, dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan level kompetensi. Peningkatan level kompetensi diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang memenuhi peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR. Perpanjangan masa berlaku STR diajukan paling cepat 6 bulan dan paling lambat 3 bulan sebelum tanggal berakhir STR tersebut. Menurut Permenkes nomor 83 tahun 2019 pasal 10, registrasi ulang untuk peningkatan level kompetensi harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan paling sedikit 1. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah. 2. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Yang ketiga, memiliki STR lama. Yang keempat, memiliki ijazah yang sesuai dengan peningkatan level kompetensi tenaga kesehatan. Dan yang kelima, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Berikut adalah daftar pustaka yang sudah kami dapatkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.